Dikasihi Tuhan, dalam beberapa saat kita pakai kesempatan pada siang hari ini, sebelum kita memasuki ibadah kita akan bersaat teduh dan pakai waktu yang ada ini untuk benar-benar mempersiapkan diri untuk memasuki hadirat Tuhan. Tersedia bagiku
Yesus bangkit, dia sungguh-sungguh bangkit. Mengapa gereja Tuhan ada? Karena dia bangkit dan kita berkumpul untuk merayakan kebangkitannya. Mari kita bilang kanan kiri, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Beri salam, Yesus bangkit. Salam damai, salam sejahtera. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah Paskah kita hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Hari ini menjadi hari yang sangat spesial ketika kita benar-benar mengingat kemenangan yang Tuhan berikan. Mari kita saksikan bersama video ini untuk mengingat kasih Tuhan dalam kemenangan. Nathan sekalian ya, yang ini. Dan nanti sore ya, aku tunggu ya, selesai juga ya. Ayo Nathan.
saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, atas segala pergumulan kita. Karena Dia bangkit memberikan arti dalam kehidupan kita. Sama-sama. Sebab Dia hidup.
menyembah sesama. Raja di atas segala raja. Yang kami tinggikan dan kami agungkan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Sebab itu kami menyerahkan ibadah ini ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Raja mulia. Sama-sama kita rayakan kemenangan Tuhan. Raja mulia, Allah pemenang. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia. Oh, sama-sama. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sama-sama. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Raja di atas segala raja, layak ditinggikan dan diagungkan. Wow. Kemuliaan bagi Tuhan. Dengan penuh antusias deklarasikan bersama, hanya Yesus Raja, Yesus Tuhan. Sama-sama. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh semangat kita nyatakan kita adalah pemenang, umat pemenang. Yeay, haleluya. Hey, 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 hey. Yes. Oh, sama-sama ya. Oh ya. Kita lakukan pemenang. Oh ya. Kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan. Sekali lagi, ya. Kita lah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan. Bagi yang lahir baru, jalan jadi ahli warisnya anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, kita, lah umat pemenang, yes, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. sekali lagi ya, sambil goyang, oh yes, kita, Yesus telah bangkit, bangkit yang lahir baru, jadi ahli warisnya anak Allah, anak Allah, hey, bangkit dan lahir baru, anak Allah, anak Allah, hey, kita lakukan kebenaran, yeah, bangkit, bangkit yang lahir baru, jadi ahli warisnya anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 kemuliaan bagi nama Tuhan. Woo. Yes, silakan duduk. Iya, mesti ada antusias, mesti ada motivasi dan gairah untuk menyambut kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Di situ pula Tuhan ingin menyatakan kemenangannya itu memberikan janji kepada kita untuk memegang masa depan kita, memegang tangan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir cemas menghadapi realita hidup ini. Karena Tuhan beserta dan bersama dengan kita. Amin. Tuhan pegang tanganku. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, ya. Inilah iman kami Tuhan. sebab Kau besertaku. Yes. Ku tidak bimbang, Katakan dengan iman. sebab Engkau Allahku. Dia yang meneguhkanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Yesus. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Ku tidak Takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
siapkan hati kita untuk merespon firman Tuhan yang akan memberkati kita. Penyertaan dalam hidup kita. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Katakan bersamaku, bersyukur. Beri kemuliaan bagi Allah kita, sebab Dia penolong kita yang ajaib. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kalau kami dapat menikmati kuasa kebangkitan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Engkau melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan, bahkan malaikat sekalipun. Tetapi Engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan hari ini kami merayakan kemenangan-Mu oleh karena Engkau sudah bangkit. Dan Engkau memberikan pengharapan bagi kami. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Berfirmanlah Tuhan, supaya siang hari ini ada pekerjaan firman yang boleh menjamah setiap hati kami. Sehingga keajaiban kebangkitan-Mu juga kami nikmati sampai detik hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Berfirmanlah, pakai hamba-Mu, perkenan hamba-Mu. Bahkan Engkau yang akan melawat setiap kami umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Lawatan yang sama Tuhan sedang kerjakan atas hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Itu dahsyat dan luar biasa. Karena sekali lagi tadi dalam doa saya adalah malaikat tidak memberikan jawaban. Tapi justru Yesus yang memberikan jawaban dari apa yang menjadi kesulitan manusia terbesar. Bahkan Dia sudah kalahkan kematian itu dan Dia bangkit.
Nah saudara, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan baca bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Saya mau kita semua baca bersama-sama firman ini. 3, 2, 1. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, jasad Yesus bukan dicuri, ya, bukan hilang. Saudara-saudara, bukan dipindahkan atau dipindahkan, tetapi dia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Dia bukan hantu, karena dia buktikan Yesus dia makan ikan goreng. Pada saat murid-murid sedang dalam keadaan yang galau, mereka tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, rabinya, gurunya. Mereka mengira itu adalah hantu. Yesus berkata, ada enggak makanan di sini? Kebetulan hari itu ada ikan goreng. Saudara, Yesus makan untuk membuktikan dia adalah manusia yang mati dan bangkit kembali. Saudara, hantu tidak doyan ikan. Betul ya? Hantu tidak doyan capcay. Yang masih hidup ini saudara yang doyan, saudara. Yesus sudah buktikan itu. Di tengah-tengah sekali ketidakpercayaan di dalam kehidupan mereka. Bahkan kubur sudah kosong. Hari ini, saudara, Yesus memberikan pengharapan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Jangan sia-siakan pengharapan yang Tuhan berikan di dalam sepanjang kehidupan saudara dan saya. Pesan Yesus pasca kebangkitannya itu apa? Coba kita akan lihat di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai yang ke-15, kemudian 17 sampai yang ke-20. Alkitab berkata, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang ada pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Mereka pun pergilah memberitakan Injil kepada segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang
menyertainya. Puji Tuhan. Saudara, Yesus yang kesekian kalinya dia sudah meyakinkan kepada murid-muridnya, saudara-saudara, tentang kebangkitannya. Mereka tidak percaya, mereka ragu-ragu, bahkan ada yang menganggap itu hantu, itu bukan Yesus, itu bukan Tuhan. Tetapi semua itu sudah dipatahkan. Dia bukan dicuri, dia bukan dipindahkan, dia bukan hilang, tapi dia bangkit dari kematian. Yesus hidup, dia sungguh-sungguh hidup. Tadi dia buktikan, makan bersama-sama dengan murid-murid. Saudara, di tengah-tengah perjalanan maupun apa yang Yesus lakukan, dia seringkali menampakkan diri kepada murid-murid, kepada kelompok-kelompok kecil, tetapi juga dalam kelompok-kelompok yang jumlahnya lebih besar. Menampakkan diri, membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Saudara, pesan Yesus pasca kebangkitannya yang pertama dalam konteks ini adalah beritakanlah Injil. Ayat 15 dan 20a, Alkitab berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kemudian ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Jadi pesan yang pertama adalah pasca kebangkitannya, saudara-saudara, beritakanlah Injil. Ini menjadi isu sentral bagi dunia. Dunia akan mendengar Injil. Dunia akan melihat ada sosok yang bernama Yesus, satu-satunya tokoh yang dia bangkit dari kematian. Sampai detik hari ini nggak ada tokoh yang mati kemudian dia bangkit. Hanya Yesus. Ini menjadi isu sentral bagi dunia tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, nggak jauh-jauh deh. Jangan lingkup dunia, tapi lingkup lokal. Saudara, berita Injil ini juga harus menjadi isu sentral. Dimulai dari keluarga kita, dari gereja kita, dari komunitas kita, di kota kita, di tempat pekerjaan saudara dan saya. Ya, mungkin dalam perjalanan Anda, berita Injil harus menjadi isu sentral. Saudara-saudara, dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat 44 sampai dengan 47. Kenapa? Ya, berita Injil ini menjadi isu sentral. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 47. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, ini bahwa harus digenapi, perhatikan kata harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ayat yang berikutnya berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara, ini yang menjadi alasan yang paling mendasar. Kenapa pasca kebangkitannya, saudara, menjadi isu sentral berita tentang Injil. Karena tadi firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kebenaran ini harus digenapi. Ya, sebelum Yesus mengalami itu, sudah difirmankan
di dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Apa yang dituliskan di kitab nabi-nabi, Mazmur, dan Taurat Musa itu harus digenapi. Dan yang luar biasa, Alkitab berkata, ada tertulis, Mesias harus menderita. Mesias harus menderita. Yesus harus menderita. Tetapi saudara, yang luar biasa, dia tidak berhenti harus menderita. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Tetapi Alkitab berkata, dia bangkit dari antara orang-orang mati pada hari yang ketiga. Itu sudah digenapi. Yang berikutnya, dan lagi dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Harus disampaikan, saudara. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan. Sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi, harus disampaikan. Saudara, ini pesan Yesus yang pertama pasca kebangkitannya. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Injil sekali lagi menjadi isu sentral di dunia ini. Injil menjadi isu sentral bagi gereja-gereja di akhir zaman. Injil menjadi isu sentral dalam hidup rumah tangga kita masing-masing. Injil biarlah menjadi isu sentral di tempat di mana saudara bekerja. Bahkan dimanapun, di komunitas di mana kita tinggal, Injil menjadi isu sentral. Pertanyaannya, Pak, apakah saya harus memberitakan firman dari A sampai Z? Tidak harus juga. Tapi lewat apa, saudara? Lewat kehidupan kita. Mereka bisa melihat, dunia bisa melihat, keluarga kita bisa melihat, tetangga kita bisa melihat, kota kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Berita pertobatan dan pengampunan ini harus disampaikan, Alkitab berkata. Saudara, ini pesan Yesus yang pertama. Ini menjadi denyut hati Tuhan. Dia fokus kepada jiwa-jiwa, bukan kepada yang lain. Pasca kebangkitannya, dia fokus kepada jiwa-jiwa, beritakan Injil. Ini denyut hati Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, Yesus, dia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Jadi Yesus ketika ngelihat banyak orang tergerak hatinya. Dan dia menyatakan belas kasihan kepada banyak orang, kepada jiwa-jiwa. Matius pasal 9 ayat 35-36. Belas kasihan Yesus terhadap orang-orang banyak. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hati Yesus untuk jiwa-jiwa yang lemah, untuk jiwa-jiwa yang mereka bergumul dengan kesakitan. Ya, hati Yesus, saudara-saudara, dia fokus kepada mereka yang lelah, mereka yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini pesan Yesus, pesan kebangkitannya, pasca kebangkitannya. Saudara, saya yakin Tuhan juga berkerinduan
kepada kita, keluarga besar Gereja Isa Al-Masih. Pesan kebangkitannya, pasca kebangkitannya, bagi saudara dan saya adalah, ayo sama-sama beritakan Injil. Ini keharusan, nggak bisa ditawar-tawar. Kepada siapa? Kepada mereka yang sedang lelah, kepada mereka yang sedang terlantar, kepada mereka yang sedang sakit, kepada mereka yang sedang lemah. Saudara, kita sedang diperhadapkan kepada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia ini. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saya berdoa supaya belas kasihan Yesus juga ada di dalam kehidupan keluarga besar Gereja Isa Al-Masih. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Belas kasihan Yesus kiranya mengalir atas setiap saudara dan saya. Karena di sekitar kita ada mereka yang sakit, ada mereka yang lemah, ada mereka yang lelah, ada mereka yang terlantar. Alkitab berkata seperti domba yang tidak tergembalakan. Mereka berada dalam persimpangan jalan. Mereka berada dalam sebuah pilihan yang sangat sulit. Saudara, pasca kebangkitannya, Tuhan panggil kita semua untuk menyampaikan pengharapan kepada mereka. Pertanyaannya, apakah pengharapan itu masih berlaku sampai detik hari ini, Pak? Oh iya, masih berlaku. Saudara dan saya harus yakin Tuhan masih memberikan pengharapan kepada kita. Dia bisa memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dia masih bisa menyembuhkan kepada mereka yang sakit. Mereka masih bisa, Yesus masih bisa memberikan semangat kepada mereka yang lelah. Bahkan dia bisa menggembalakan dengan baik. Saudara dan saya perlu bekerja bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Biarlah muncul belas kasihan dalam diri kita ketika tiba-tiba, tadi itu bagus, video klipnya itu bagus sekali. Saya sangat terberkati. Ya, itu bukan termehemeh loh saudara. Ya, tapi mereka lakukan dengan penuh penghayatan. Dari sejak awal sampai akhir, saya menikmati betul. Tadi saya bilang Pak Rudi, bagus loh. Beda ketika seseorang melakukan sesuatu tidak didasari dengan hati. Saya yakin mereka melakukan itu dengan hati. Karena saya yang melihat, yang mendengar, terenyuh. Ya, sedikit air mata, sedikit saudara. Tapi paling tidak sudah menyentuh. Menyentuh saya ketika ngelihat, wow, ada pesan Tuhan. Ketika anak remaja tadi, si siapa ya tadi itu ya? Clarita. Ya, si tamborin itu ya. Dia memberikan sepotong roti kepada ibu-ibu yang saudara pasti tiap minggu ada kegiatan, pasti dia berada di gereja itu, saudara. Ya, apa artinya sepotong roti? Tapi ketika dia berikan dengan ketulusan hati, siapa tahu, ya, ibu itu sudah sekian lama, ya maaf ya, mungkin dia belum makan waktu itu. Ya, itu syutingnya pas puasa enggak ya? Pas dia enggak puasa kali ya. Oh, Katolik. Oke, bagus. Saudara, jadi belas kasihan itu bisa timbul dalam sekejap. Ketika dia mau sekolah, tiba-tiba di rangselnya tuh ada, wah itu bekalnya dia tuh. Gimana waktu saudara bekerja? Tiba-tiba timbul belas kasihan terhadap seseorang yang ada di tengah-tengah jalan. Apakah saudara berhenti? Saya yakin kalau belas kasihan Yesus sedang mengalir dalam diri kita, kita bisa mengekspresikan itu
kapanpun dan dimanapun. Saudara akan dibuat Tuhan kayak begitu. Saya berdoa supaya keluarga besar Gereja Yesus Almasih, dari yang anak-anak sampai yang tua renta, mereka akan diberi belas kasihan sama seperti Yesus. Kalau itu yang terjadi, saya melihat ada pergerakan yang begitu dahsyat di tempat ini. Karena belas kasihan Yesus mulai menghidupi dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak action, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Saya berdoa, pesan Paskah kebangkitannya terjadi di tempat ini. Terjadi di tempat ini. Tergenapi di tempat ini. Karena penderitaan dan kebangkitannya sudah tergenapi. Sekarang apa yang bisa kita lanjutkan? Setelah Yesus, dia memberikan teladan yang terbaik. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tidak peduli itu orang Katolik, orang Buddha, orang Muslim, orang apapun. Ketika saudara sedang dialiri belas kasihan Yesus dan saudara mulai tergerak oleh belas kasihan, jadi seperti apa yang Tuhan mau atas hidup saudara. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua, hidup dalam otoritas kuasanya. Ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi pesan Paskah kebangkitan yang kedua adalah hiduplah dalam otoritas kuasanya. Matius 28 ayat 18, Alkitab berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, kepada Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu kepada Yesus. Kepada Yesus diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tapi yang dahsyat dan luar biasa, tidak hanya kepada Yesus, tetapi Kisah Para Rasul pasal 8, 1 ayat 8, Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, tidak lagi menuju kepada Yesus, tetapi menuju kepada kamu. Ayo saudara tunjuk sebelah kiri, sebelah kanan. Kamu. Amin. Sebelah kiri, sebelah kanan, sekarang belakangnya. Kamu juga. Lihat ini saudara, hidup di dalam otoritas kuasanya. Tidak hanya Yesus, tetapi kamu, Alkitab berkata, akan menerima kuasa. Dan kuasa itu sudah Tuhan berikan di dalam hidup gereja Tuhan. Orang-orang yang percaya, kamu, saudara, dalam hidupmu ada kuasa. Hidup di dalam otoritas kuasanya. Artinya apa saudara? Gereja atau orang percaya harus benar-benar hidup dalam otoritas kuasanya untuk menjawab tantangan zaman yang ada hari-hari ini. Kita, saudara, orang-orang percaya harus benar-benar hidup dalam otoritas kuasanya untuk menjawab tantangan zaman yang ada hari-hari ini. Tadi yang sakit ketika ditumpang tangan sembuh. Ada yang terganggu oleh roh jahat. Ya, mereka doakan, mereka mengalami kelepasan. Dan yang lain, ada banyak peristiwa yang lain. Tadi yang terlantar, yang lelah, yang tidak tergembalakan.
Saudara, hidup di dalam otoritas kuasanya. Gereja harus menjadi jawaban bagi dunia ini. Dunia dalam lingkup kecil, dalam hidup saudara, komunitas saudara, keluarga saudara. Saudara harus jadi jawaban. Karena kuasa Tuhan tinggal dalam diri kita. Tadi yang sakit disembuhkan. Loh Pak, apakah masih bisa? Kenapa enggak? Saudara ingat hari ini pesan Yesus. Ya, hidup di dalam otoritas kuasanya. Bayangkan itu. Kalau hari ini yang hadir sekitar 200 atau 150 orang. Kalau 150 orang atau 200 orang jemaat Tuhan di tempat ini sadar bahwa pasca kebangkitannya, ini pesan Tuhan, ya harus hidup dalam otoritas kuasanya. Saya melihat ada satu perubahan yang sangat besar, saudara. Tidak hanya gereja ini, tapi di rumah tangga saudara, di tempat di mana saudara bekerja. Tiba-tiba saudara mungkin dalam perjalanan Tuhan pakai. Ketika seseorang sedang mengalami pergumulan, lewat hidup saudara, orang itu terima sebuah lawatan Tuhan. Itu bisa terjadi. Karena apa? Saudara dan saya hidup dalam otoritas kuasanya. Untuk apa? Untuk menjadi jawaban bagi pergumulan dunia ini. Dunia butuh saudara loh. Kudus butuh saudara. Ya, Indonesia butuh saudara. Tempat pekerjaanmu butuh saudara. Ada orang-orang sekali lagi yang mereka sudah kehilangan prinsip hidup mereka. Mereka sedang tidak punya Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menyelamatkan hidupnya. Bahkan ada mereka yang sudah kehilangan betul-betul pengharapan. Saya berdoa lewat hidup saudara yang ada otoritas kuasa dari Tuhan. Maka saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Tadi loh yang pertama tadi, beritakan Injil. Yang kedua, ya hidup dalam otoritas kuasanya. Oh ini dahsyat, luar biasa saudara. Ada dinamika, progres, dan pergerakan yang terjadi. Ada atmosfer dan kehidupan roh yang terjadi. Ya, yang merangsang seseorang totalitas hidupnya kepada Tuhan. Ada atmosfer, ada kehidupan roh-rohnya besar yang terjadi, yang merangsang totalitas hidup kita itu kepada Tuhan. Kalau ini terjadi, ya, ketika saudara nyanyi nyembah Tuhan, apalagi dengar firman Tuhan, oh, saudara bisa melihat yang terakhir, yang ketiga ini. Pesan Yesus pasca kebangkitannya. Yang ketiga, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini bayangkan saudara, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman. Jadi saya berdoa, firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini, yang disampaikan di PDF, bukan firman yang biasa, tapi firman yang di dalamnya Tuhan turut bekerja. Firman kehidupan itu benar-benar bisa mentransformasi, memperbarui hidup saudara dan saya. Firman yang disampaikan itu penuh dengan kuasa. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jangan ragu-ragu saudara bergabung di PDF masing-masing. Kenapa? Karena firman yang saudara terima, yang saudara dengar, itu firman yang diteguhkan oleh Tuhan. Tuhan meneguhkan firman, Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan sudah turut bekerja, waduh, ya, saudara bisa ngelihat hal-hal yang bagi kelompok-kelompok PDF mungkin sempat share, ya itu enggak mungkin bisa terjadi Pak. Enggak bakalan terjadi dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam bisnis saya. Tapi tiba-tiba ketika dia terima firman, ya, saudara-saudara, ada firman yang bekerja dalam hidupnya dan Tuhan meneguhkan, maka firman itu menjadi titik tolak untuk imannya bisa bertumbuh dengan dahsyat dan luar biasa. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Bayangkan ketika Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman. Saudara, ada suatu pekerjaan ilahi yang berlangsung dalam hidup saudara dan saya. Ada sesuatu pekerjaan ilahi yang sedang berlangsung dan terjadi dalam hidup kita. Ada nilai-nilai pesan-pesan ilahi yang tertanam dalam hati dan roh seseorang. Bahkan firman Tuhan bekerja dengan dahsyat yang disertai dengan peneguhan demi peneguhan. Saya berdoa, jemaat Tuhan yang ada di GIA Kudus, rindukan firman, cintai firman, percayai firman. Kalau Tuhan turut bekerja di dalam firman-Nya, maka saudara lihat, tidak heran Dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara doakan, apa yang saudara pikirkan. Enggak heran. Kenapa? Karena firman itu bekerja dalam hati saudara. Ada pesan ilahi yang tertanam di dalam hatimu, di dalam rohmu. Itu yang menyebabkan atau menjadi faktor penyebab kita bisa melihat, saudara-saudara, ya, Tuhan melakukan bagiannya lebih daripada apa yang kita harapkan. Tuhan turut bekerja di tempat ini, di PDF saudara. Ya, ayo saudara-saudara nikmati kedahsyatan pasca kebangkitannya. Supaya saudara dan saya tidak terlepas dari apa yang Tuhan sudah rencanakan. Apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidupmu. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo saudara, kalau Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya, ayo sama-sama, jangan kendor untuk melayani Tuhan. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tuhan ingin roh kita menyala-nyala. Menyala-nyala. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Tuhan ingin rohmu menyala-nyala. Amin, saudara. Layani Tuhan. Katakan lagi, layani Tuhan. Tadi pagi Pak Minggus berkata, semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Jerih lelamu tidak sia-sia. Kalau sekali lagi Tuhan turut bekerja dan meneguhkan melalui firman-Nya. Ayo alami banyak hal yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Roh Allah yang hidup penuhiku. Bersama kita bangkit berdiri. Haleluya. Ayo kita akan terima berkat pasca kebangkitannya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Kuasa kebangkitan Yesus akan saudara terima pada saat siang hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Membangkitkan kuasa-Mu. Katakan dengan penuh kerinduan saudaraku, Roh Allah memenuhi hidupmu. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah, membangkitkan kuasa-Mu, mengundaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, terjadi kan mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu
haleluya. Oh, Roh Allah yang hidup penuhiku. Terima berkat kebangkitan Yesus. Terima berkat kuasa kebangkitan Yesus. Turun Tuhan, urapi setiap kami umat-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Kami percaya terjadi. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Ada kelepasan yang terjadi bagi hari ini. Oh, pulihkan hati kami yang terluka. Kan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan. Haleluya. Ya, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh, haleluya, Jesus. Nikmati kuasa kebangkitan Yesus pada saat siang hari ini. Engkau yang terbelenggu dibebaskan, dilepaskan. Engkau yang lemah, oh engkau yang lemah dikuatkan. Oh, yang sakit kami tetap percaya ada kesembuhan ya Tuhan. Kiralaya masyakara bara baralaya masyande. Koralaya kasyakara bara lamu. Haleluya. Siang ini Tuhan, kami rindu sesuatu yang ilahi terjadi. Koralaya masyakara bara lamu. Koralama kasyakara bara lamu. Kiralabashe. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari jangkauan
kuasa daripada Yesus, kuasa kebangkitannya terjadi dalam hidupmu. Yang sakit berdoa, disembuhkan, alami kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun sakit penyakitmu, Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Dia sembuhkan. Engkau yang terbelenggu, Allah sanggup untuk melepaskan, untuk melepaskan. Sempurnakan Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa kebangkitannya nyata. Terima, terima, terima. Sesuatu yang ilahi sedang berlangsung di dalam hidup saudara. Sesuatu yang ilahi sedang terjadi, 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 terjadi. Kami percaya itu Tuhan. Engkau turut bekerja dan meneguhkan firman-Mu. Oh, Jesus. Haleluya. Sekali lagi saudara mari angkat kedua tanganmu, terima kuasa kebangkitan Yesus pada saat siang hari ini. Angkat kedua tanganmu, terima kuasa kebangkitannya yang masih berlaku sampai detik hari ini. Dia sudah hidup, dia sudah hidup, kubur kosong, pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Terjadi dan terjadi, peneguhan demi peneguhan Yesus kerjakan sampai detik hari ini, bahkan sampai seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang Dia firmankan digenapi, digenapi. Terima kegenapan firman Tuhan. Berdoa, 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 berdoa. Sesuatu yang ilahi sedang Dia kerjakan. Di Paskah pada saat siang hari ini. Tidak peduli orang berkata apa tentang hidupmu, tentang sakit penyakitmu. Tetapi yang jelas, Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Dia menjadi sumber jawaban dalam kehidupan, pergumulan manusia. Berdoa, berdoa, berdoa. Terima lawatan Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Saya persilakan Pak Ogi maju ke depan. Oralamaka syakara barabara. Keralabaka syakataka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu sedang terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Ketika pujian dan penyembahan disampaikan Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, ada banyak yang akan mengalami lawatan-Mu Tuhan siang hari ini, dan kami mau terima itu Tuhan. Betapa kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, itu yang akan mengubahkan akan setiap kami, perilaku kami, sikap hati kami, cara pikir kami Tuhan. Kami terima Tuhan siang hari ini Tuhan. Nah seperti firman yang kami dengar siang hari ini Tuhan, biarlah kebangkitan Tuhan itu terus mendorong kami Tuhan menjadi umat yang bergerak Tuhan, umat yang terus Tuhan memberitakan Injil di mana Tuhan taruh kehidupan kami, di pelayanan kami, di gereja, di keluarga, di tempat kerja kami, apapun Tuhan dan siapapun yang kami temui. Biarlah Tuhan pakai hidup kami, lidah bibir kami, ucapan kami, sikap kami Tuhan menjadi Tuhan
alat Tuhan, memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini, memulihkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, meteraikan Tuhan apa yang kami dengar pagi siang hari ini. Menjadi kekuatan yang baru, kegerakan yang baru. Mari kami terus Tuhan berdoa Tuhan, biar belas kasihan-Mu atas gereja ini, atas jemaat di tempat ini. Biar roh setiap kami terus berkobar Tuhan, menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Dia berikan
Baik Bapak Ibu Saudara, berikut ini kami akan informasikan beberapa penekanan warta jemaat dalam minggu ini. Dan sementara pengumuman dapat dibagikan, Bapak Ibu Saudara akan mendapat pembagian telur Paskah. Sudah. Iya. Informasi yang pertama, ini belum masuk dalam warta jemaat. Pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudari kita seiman, saudari Kasih Senang Ati yang beralamat di Werguwetan Kudus, meninggal pada hari Minggu ini tanggal 31 Maret sekitar pukul 1 pagi. Saat ini jenazah disemayamkan di Dharma. Untuk upacara-upacara gereja sebagai berikut. Upacara tutup peti dan sekaligus upacara penghiburan akan diadakan nanti sore jam 6. Dan rencananya jenazah akan dikremasi pada hari Senin besok di Krematorium Darussalam Kudus dengan didahului upacara gereja pada pukul 9 pagi. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan selalu, amin. Informasi berikutnya, Bapak Ibu Saudara, mohon tidak lupa untuk mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu, nanti sore ada Pasca Seksi KA yang diadakan jam 3 sore. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengingatkan dan membawa anak-anak untuk hadir dalam ibadah Paskah nanti sore jam 3 bertempat di ruang ibadah lantai 2 di tempat ini. Sedangkan untuk Paskah Seksi Wanita akan diadakan pada hari Jumat tanggal 5 April jam 4:30 sore dengan acara lomba masak jamur tiram. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk acara Paskah Seksi Wanita hari Jumat tanggal 5 April jam 4:30 sore dengan acara lomba masak jamur tiram. Diinformasikan juga untuk persekutuan doa Seksi Diakonia akan diadakan besok hari Senin tanggal 1 April jam 5 sore bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Juga Bapak Ibu Saudara, mohon tidak melewatkan kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam Biston Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari hadir untuk terima berkat dalam Biston Pagi Raya Keluarga. Juga sempatkan hadir untuk terima berkat setiap hari dalam Biston Pagi yang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat jam 5 pagi di gereja. Kemudian informasi untuk paduan suara Mazmur Bakti. Untuk latihan pada hari Senin tanggal 1 dan tanggal 8 April sementara diliburkan. Mazmur Bakti, latihan Mazmur Bakti pada hari Senin tanggal 1 dan tanggal 8 April diliburkan. Dan latihan akan diadakan kembali pada hari Senin tanggal 15 April. Jadi kiranya ini menjadi perhatian bagi anggota paduan suara Mazmur Bakti. Untuk tanggal 1 dan tanggal 8 itu libur. Latihan baru diadakan kembali tanggal 15 April. Baiklah, demikian penekanan informasi warta jemaat dalam pekan ini. Dan untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam lembar warta jemaat. Baik, siang hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang kalau ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami siang hari ini, mohon untuk bangkit berdiri untuk supaya kami kenal dan disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ada yang baru pertama kali hadir atau mungkin sudah pernah hadir tetapi belum pernah kami sambut. Silakan untuk bangkit berdiri.
Ya, berikutnya kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini, dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31. Kalau hadir silahkan untuk bangkit berdiri menerima kenang-kenangan dari gereja. Ada yang ulang tahun? Atau Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun yang belum pernah menerima kenang-kenangan dari gereja sepanjang tahun ini, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret ini yang berhari ulang tahun, silakan untuk menerima kenang-kenangan dari gereja. Silakan bangkit berdiri. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun dan nanti Bapak Gembala yang akan berdoa bagi ulang tahun. Silakan. Puji Tuhan, kita sudah merayakan Paskah bersama-sama. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam hidup kita. Jangan menyerah terhadap kesukaran, kesulitan apapun. Kristus yang bangkit memberi kita kekuatan memasuki hari ke hari, minggu, bulan, bahkan tahun ke tahun, sampai kita bertemu dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita hayati firman Tuhan, jadilah saksi Kristus dan beritakanlah Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami tidak sedang berjalan menuju kepada kematian, tetapi kami berjalan menuju kepada kebangkitan. Memang kami akan mati, tapi tidak berhenti di kematian, karena Kristus yang bangkit menarik kami ke masa depan bersama-sama dengan Dia yang bangkit. Oleh karena itu kami bersukacita, kami bergembira, karena hidup kami adalah hidup yang akan terus bersama-sama dengan Kristus sampai selama-lamanya, sampai masuk di dalam kerajaan Bapa yang disediakan bagi anak-anaknya. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati. Biarlah mereka boleh takut akan Tuhan, jadi murid-murid Kristus yang sejati. Berkati ya Tuhan, beri berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani, sertai masa depannya, berkati keluarganya satu persatu. Tuhan, kami bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, bukan saja jiwa mereka, hidup mereka, seluruh totalitas, dan mereka buktikan itu melalui melayani Engkau dan melayani sesama. Tetapi mereka juga memberikan persembahan yang mereka bawa di gereja ini untuk mendukung pelayanan diakonia, pelayanan beasiswa, dan pelayanan operasional yang lainnya. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Biarlah Engkau melimpahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang tak kunjung selesai. Kami berdoa bahwa suatu saat penyakitnya akan berhenti dan akan dipulihkan oleh Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa untuk para lansia yang harus terbaring di rumah masing-masing. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberi mereka iman yang terus kuat dan berserah kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil mereka satu persatu. Terima kasih, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sedang penuh dengan pergumulan.
pergumulan dengan anak-anak, pergumulan dengan pekerjaan, pergumulan dengan jodoh, pergumulan dengan masa depan, pergumulan yang kadangkala mereka takut untuk menghadapinya. Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan-Mu menyertai sidang jemaat di tempat ini, supaya mereka bangkit menjadi pemenang dan kuat dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Kami berdoa untuk kota Kudus yang kami cintai. Berkati kota Kudus ini, supaya banyak orang berbuat baik di kota Kudus ini dan kejahatan dikalahkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya sesudah pasca pemilu ini negara kami tetap terkendali, aman, stabilitas sosialnya baik. Tuhan, jaga, lindungi, karena Engkau yang memegang sejarah, mengontrol sejarah. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Tuhan, berkati satu persatu pemimpin-pemimpin yang zalim seperti yang ada di Korea Utara. Kiranya Tuhan berperkara dengan mereka, supaya Korea Utara dan Korea Selatan boleh disatukan kembali, dan orang-orang di Korea Utara boleh mendengarkan berita Injil, supaya perang juga di Ukraina juga selesai dengan Rusia. Ya Tuhan, kami berdoa supaya perdamaian dunia ada, supaya bumi yang indah ini Engkau berkati, Engkau jaga. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit, berdiri bersama-sama, angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan ke atas. Terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dari hari ke hari. Kemana saja engkau melangkah, kemana saja engkau pergi, kemana saja dan apa saja yang akan kau lakukan. Berkat Allah Trinitas, dari Allah Bapa yang penuh damai dan kasih, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan dari Roh Kudus Sang Penghibur dan Penolong sejati, menyertai kita sekalian mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pulang, selamat siang, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.